Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Eka, perkenalkan nama saya Karesya Eka Putra dengan nomor induk mahasiswa 19120611036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai esai saya yang berjudul COVID-19 beserta dampaknya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasinya. Bahaya virus corona atau COVID-19 yaitu transmisi yang cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS yang pernah melanda dunia pada tahun 2003 silam. Dikutip dari Financial Times, penyebaran yang cepat ini membuat kasus positif corona di dunia mencapai angka 935.957. Pada Kamis tanggal 2 bulan 4 2020 atau dalam kurun waktu 5 bulan atau sejak pertama ditemukan pada tahun 2019, virus corona menyerang saluran pernafasan manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi dengan COVID-19. Bisa juga seorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa penting bagi kita untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Virus baru ini memiliki gejala awal seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Hingga saat ini, belum ada obat yang disepakati oleh ilmuwan untuk mengatasi COVID-19. Riset terkait obat COVID-19 masih dalam penelitian dan pengujian oleh para ahli di banyak negara. Beberapa pihak telah mencoba obat malaria, obat flu, dan antivirus dalam menangani COVID-19. Namun, penting untuk diketahui bahwa belum ada obat COVID-19 yang diyakini aman dan tak menimbulkan kerugian bagi penderitanya. Begitu pula dengan vaksin sebagai cara pencegahan penularan infeksi virus. Seperti obat, vaksin COVID-19 masih dalam tahap pengujian oleh para ahli. Cara terbaik untuk menghindari virus corona baru adalah dengan berdiam diri di dalam rumah dan menjaga jarak dari orang lain. Dampak virus corona atau COVID-19 nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1%. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran COVID-19 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5% saja, yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,2%. Pandemi COVID-19 akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Inflasi yang terjadi di tahun ini pun diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3% karena ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata uang yang diperkirakan dapat diimbangi sebagian oleh penurunan harga bahan bakar non-subsidi serta subsidi tambahan untuk listrik dan pangan. Namun pada tahun 2021, inflasi diyakini kembali ke level normal, yakni 2,8%. Sementara itu, berbeda halnya dengan inflasi, segi pendapatan ekspor pariwisata dan komoditas diperkirakan terjadi penurunan yang menyebabkan defisit transaksi perjalanan mencapai 2,9% dari produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2020. Penyebaran virus corona ini pada awalnya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai lesu. Tapi kini dampaknya dirasakan juga oleh dunia pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh oleh UNESCO, saat ini total ada 39 negara yang menerapkan penutupan sekolah dengan total jumlah pelajar yang terpengaruh mencapai 421.388.462 anak. China sejauh ini memiliki jumlah pelajar yang paling banyak terpengaruh karena virus corona, yaitu sekitar lebih dari 233 juta jiwa.
Kebijakan moneter merupakan segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kedua kebijakan tersebut bisa dipakai untuk mengatasi inflasi yang terjadi ketika pandemi ini, serta bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini. Sistem pembelajaran online juga merupakan salah satu alternatif terbaik agar kegiatan pembelajaran tidak terhenti. Dengan sistem tersebut, kegiatan pembelajaran dapat terus berlangsung tanpa harus tatap muka dan tanpa mengalami gangguan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun informasi yang telah saya sampaikan. Saya harap dengan menonton video ini bisa menambah wawasan serta informasi mengenai COVID-19. Baiklah, dengan ini presentasi saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.